Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat pagi ini cuaca pantai yang begitu indah. Bagaimana saya jogging pagi dengan syukur kepadamu, dengan selalu memuliakan namamu. Dan ini yang menjadikan saya merasa segar kembali dari sakitnya. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya teringat pada cerita beberapa saat yang lalu, bukan persis kemarin, bagaimana OMK, Orang Muda Katolik Keuskupan Purwokerto, yang diundang untuk ikut dalam Indonesian Youth Day di Palembang. Setiap keuskupan membawa salib khasnya sendiri, dan Keuskupan Purwokerto yang didominasi oleh Banyumasan itu kemudian menciptakan salib. Bagaimana Yesus disalibkan dengan pada saat dia menari Banyumasan, menari, kemudian akhirnya dia disalibkan di situ sambil menari. Karena khas Banyumas adalah tari Banyumas, ledek atau kemudian ronggeng atau apapun yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi begitu di launching salib Yesus yang sedang menari saat disalib itu? Banyak kritik, bahkan banyak di-share kemana-mana. Kemudian juga ada kelompok yang menge-share di kelompoknya sendiri dan kemudian dikritiki. Banyak kritik masuk di situ. Padahal apa yang membuat permasalahan? Di Papua sudah banyak sejak zaman tahun 80-an. Yesus dengan wajah Papua, dengan hidungnya dicokok dengan cula dari badak atau cula dari babi hutan. Kemudian juga di Katedral Sorong, Yesus disalib dengan simbol victory dan menghadap ke atas, seakan mempertanyakan seluruh penyalibannya. Itu sudah lama, sudah terbiasa. Tetapi tiba-tiba ada salib yang sedang di-launching, khas Banyumas, Yesus yang menari. Kemudian banyak orang komentar dan banyak orang mengkritik, mencibir tanpa tahu background, narasi, dan sejarah ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang gampang mencari kesalahan orang lain tanpa melihat apa yang menjadi positif. Hari ini Injilnya berbicara tentang orang-orang Farisi yang setelah mereka tahu bahwa Yesus membungkam orang Saduki, mereka berkumpul dan ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum yang utama dan terutama itu apa?" Lalu Yesus menjawab, "Hukum utama dan terutama adalah dengarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan di balik itu semua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang utama dan terutama yang merangkum hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, orang akan mudah mencari kesalahan orang lain karena di situ dikatakan orang Farisi bertanya pada Yesus tentang hukum yang utama dan terutama hanya untuk mencobai Yesus, mencari kesalahan. Saya tahu banyak orang, banyak kelompok yang tugasnya mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan kelompok lain, mencari kesalahan yang mudah sekali dilakukan. Dan itu sama seperti ormas-ormas yang sweeping apa saja dengan keyakinannya sendiri. Bukan dengan hukum, tetapi dengan keyakinannya sendiri. Kita kadang-kadang juga tercemari mendapatkan ragi dari sweeping itu, dari penghakiman. Seakan-akan kita yang paling hebat, kita yang paling benar, orang lain pasti salah, orang lain harus dihancurkan, pendapat itu harus dihancurkan.
maka pendapat saya yang benar. Saya mengatasnamakan segala sesuatu untuk menyatakan bahwa orang itu, pendapat orang itu, pandangan orang itu adalah salah. Kafir, padahal sesama Katolik kemudian juga menilai bahwa itu ajaran sesat. Aduh, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama mengambil balok di mata kita. Kemudian kita baru bisa melihat selumbar di mata saudara-saudari. Semoga kita tidak selalu menghakimi membabi buta, tetapi dengan bijaksana mengapresiasi apa yang menjadi karya-karya dan kepercayaan sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi, arah pada iman dan rahmat.